Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk bab maja'a fi munkiril qadar, bab keterangan tentang para pengingkar takdir. Dan ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan bab sebelumnya, karena bab sebelumnya menyinggung tentang prasangka jahiliyah, ya. Prasangka jahiliyah yaitu prasangka buruk kepada Allah, menyangka bahwasanya sesuatu terjadi tanpa Allah takdirkan, dan apa yang Allah takdirkan tidak ada hikmahnya. Ini bab sebelumnya, dan sekarang lebih tegas lagi pembahasannya tentang takdir. Kalau sebelumnya masih bukan takdir, prasangka jahiliyah. Nah, di antara prasangka jahiliyah, apa isinya prasangka jahiliyah? Yaitu mengingkari takdir. Nah, ini bab sebelumnya. Nah, sekarang yang kita bahas baru bab yang secara jelas membahas masalah takdir. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, babun maja'a fi munkiril qadar, bab keterangan tentang orang-orang yang mengingkari takdir, para pengingkar takdir. Ya, ini para pengingkar takdir ini ada banyak, ya, di zaman sekarang dari zaman dulu, ya, ada Bapak, saya yakin ada. Karena di zaman Ibnu Umar saja, di akhir era sahabat sudah bermunculan di daerah Basrah orang-orang yang menolak takdir. Nah, itu di zaman Ibnu Umar, maka bagaimana pula di zaman setelahnya, apalagi zaman sekarang, ya. Banyak orang-orang yang menolak takdir, baik secara jelas maupun samar-samar, ya. Nah, di sini ada keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika beliau mengomentari judul bab ini. Kata beliau, qad tsabata bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah annal imana bil qadari ahadu arkanil iman. Telah tetap dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, telah tetap dalam Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' kesepakatan umat bahwasanya iman kepada takdir adalah salah satu dari rukun iman, ya, salah satu rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Nah, di antara yang 6 ini salah satunya iman kepada takdir. Urutan keberapa ini? Terakhir, ya. Ya, ini, ya. Jadi di antara sesuatu yang sudah tetap dalam Al-Qur'an, Sunnah dan kesepakatan umat bahwasanya iman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman. Wa annahu ma sya'aka wa ma lam yasha' lam yakun, dan bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak terjadi. Faman lam yu'min bihadza fa innahu ma amana billahi haqiqah. Siapa yang tidak beriman kepada takdir tadi, maka dia tidak beriman kepada Allah sebenarnya. Jadi ketika seorang menolak takdir, pada hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah, ya. Karena itu rukun iman. Jadi nggak bisa bahwa kita rukun iman yang 6 kita pilih. Kita pilih, oh saya berimannya kepada Allah saja, kepada Rasul, nggak bisa. Orang yang mengingkari Rasul pada hakikatnya mengingkari Allah. Atau orang menyatakan, oh saya beriman kepada Allah, pada Rasulnya, malaikatnya, kitabnya, tapi saya tidak beriman kepada hari akhir. Dianggap beriman kepada Allah? Tidak juga. Dianggap kafir kepada Allah, ya.
atau semuanya 5. Saya beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, Rasulnya, malaikatnya, hari akhir, tapi saya tidak beriman kepada takdir. Ini beriman kepada Allah? Tidak juga, harus beriman 6-6-nya. Ya. Kalau kita mau dianggap beriman kepada Allah dengan sebenarnya, imani yang 6 perkara tersebut. Nah, kata Syekh ini, fa'alaina an nu'mina bi jami'i maratibil qadar. Hendaknya kita mengimani semua tingkatan takdir. Apa itu? Fa nu'minu anna Allah bi kulli syai'in alim. Nah, apa tingkatan takdir Syekh menyebutkan? Pertama, kita beriman bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini ilmu. Kita harus yakin segala sesuatu yang terjadi, sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, semuanya sudah Allah ketahui. Lalu yang kedua, wa annahu kataba fil lauhil mahfuz jami'a ma kana wa ma yakunu ila yaumil qiyamah. Dan kita juga beriman bahwasanya Allah telah menulis dalam Lauhul Mahfuz, telah menetapkan dalam Lauhul Mahfuz segala yang sudah terjadi dan akan terjadi sampai hari akhir nanti. Nah, ini pertama, kita yakin Allah mengetahui segala sesuatu. Kedua, kita meyakini segala sesuatu sudah Allah tulis, sudah Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Lalu berikutnya, wa annal umura kullaha bi khalqihi wa qudrati wa tadbiri. Dan juga meyakini bahwasanya, ini yang ketiga dan 4 ya, segala sesuatu itu dia ciptakan dan dia kuasai dan dia atur. Nah, ini semua termasuk tingkatan iman pada takdir. Selain meyakini segala sesuatu sudah Allah ketahui, meyakini segala sesuatu sudah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz, juga meyakini segala sesuatu sudah Allah ciptakan, lalu Allah kehendaki. Nah, ini Bapak ya, ini 4 tingkatan takdir. Kalau kita tidak mengimani yang 4 ini, kita dianggap menyimpang. Jadi kita harus yakin, pertama, Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Lalu berikutnya apa? Kita meyakini Allah telah menulis dalam Lauhul Mahfuz, menetapkan dalam Lauhul Mahfuz segala sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Lalu berikutnya, Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk perbuatan kita. Lalu yang keempat, Allah menghendaki segala sesuatu yang terjadi ini berdasarkan kehendak Allah. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di muka bumi tanpa kehendak Allah, nggak mungkin ya. Kalau kita tidak mengimani itu, maka kita jadi pengingkar takdir. Nah, ini. Nah, itu yang tingkat takdir ya, tingkatan takdir. Lalu kata Syekh, nah ini juga berikutnya, kata Syekh Sa'di di sini, wa min tamamil iman bil qadari al ilmu bi anna Allah lam yujbiril ibada ala khilafi ma yuridun bal ja'ala mukhtarin li ta'atihim wa ma'asihim. Dan termasuk kesempurnaan iman pada takdir, yaitu mengetahui, menyadari bahwasanya Allah tidak memaksa hamba-hambanya untuk melakukan apa yang tidak mereka inginkan. Nah, ini termasuk kesempurnaan takdir. Kita harus yakin, harus sadar dan tahu bahwasanya Allah tidak memaksa hamba-hambanya untuk melakukan apa yang tidak diinginkan oleh hamba-hambanya. Artinya kita itu tidak terpaksa. Bal ja'alahum mukhtarin. Bahkan Allah menjadikan hamba-hambanya mukhtarin, punya pilihan. Li ta'atin wa ma'asihim. Artinya gini, seorang hamba Allah, Allah jadikan punya pilihan untuk naati Allah atau bermaksiat kepada Allah. Tidak dalam keadaan terpaksa. Jelas ya? Jadi Allah menakdirkan, Allah juga, kita harus yakin juga terkait dengan iman pada takdir, Allah tidak memaksa hamba-hambanya untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh hambanya. Kita tidak terpaksa. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita apa? Pilihan. Kita mau taat bisa, mau maksiat bisa. Kita tidak terpaksa hidup di dunia ini.
Nah, ini juga harus kita imani. Kalau kita tidak mengimani ini, kita sesat. Menjadi Jabriyah. Kelompok Jabriyah yang meyakini segala sesuatu Allah takdirkan, termasuk saya, dan saya tidak punya kehendak sama sekali. Tidak punya pilihan sama sekali. Nah, ini namanya sekte Jabriyah. Jabriyah dikata Jabr, paksa. Artinya apa? Manusia itu hidup terpaksa. Ya, inilah yang menyebabkan banyak orang-orang terjatuh dalam maksiat. Ketika ditegur, kenapa kamu maksiat? Ya gimana, sudah takdir Allah. Ya kan kayak gitu kan? Kita sering mendengar. Dulu saya ngira ini cuma hayalan. Keyakinan seperti ini bukan hayalan, artinya sudah berlalu lah, dari makan zaman gitu. Ternyata saya dengar sendiri di TV ada seorang pelaku maksiat. Ketika ditegur, kenapa kamu begini? Ya gimana, sudah takdirnya begini, sudah takdirnya begini katanya dia. Jadi dia maksiat itu sudah takdirnya, jadi udah gak ada pilihan sendiri. Ternyata sekte Jabriyah ada di sepanjang masa, termasuk di zaman sekarang, maka inilah pentingnya belajar tauhid dan akidah, ya, supaya kita tidak menyimpang dalam masalah akidah, terutama dalam masalah takdir. Nah, itu pendahuluan yang disebutkan Syekh As-Sa'di. Nah, sekarang kita masuk dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab keterangan tentang para pengingkar takdir. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa qala Ibnu Umar berkata, walladzi nafsu bani Umar biyadi, law kana li ahadin mithlu Uhudin dhahaba thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Ibnu Umar berkata, demi zat yang Ibnu Umar ada di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar bukit Uhud lalu diinfakkan di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerima itu sampai ia beriman kepada takdir. Tsumma istadalla biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Umar berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Iman yaitu engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun buruk. Rawahu Muslim. Hadits ini riwayat Muslim. Nah, ini dalil pertama yang disebutkan Syekh. Kita bahas Bapak ya. Di sini Ibnu Umar berkata, demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Maksudnya demi Allah yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya, maksudnya begitu. Seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu apa? Di mana itu? Sana, arah Madinah ya. Bukit Uhud itu besar Bapak ya. Jadi kata Ibnu Umar, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar bukit Uhud, lalu diinfakkan jalan Allah, diinfakkan untuk bikin masjid, untuk bikin ini, maka walaupun mereka punya emas sebesar bukit Uhud, lalu diinfakkan jalan Allah, Allah tidak akan menerima infaknya itu sampai ia beriman pada takdir. Nah, kira-kira siapa yang dimaksud Ibnu Umar itu? Seandainya salah seorang dari mereka menginfakkan emas sebesar bukit Uhud, Allah tidak akan menerima itu sampai beriman kepada takdir. Siapa yang dimaksud Ibnu Umar? Para pengingkar takdir, Qadariyah, yang ketika itu muncul di akhir era sahabat, bermunculan di Irak, di Basrah. Nah, ketika itu para pemimpinnya Ghilan Dimashqi, Ma'bad al-Juhani, mereka para pengingkar takdir bermunculan di Basrah itu. Nah, datang rombongan dari Basrah kepada Ibnu Umar bertanya, ini gimana nih? Di sana di Basrah sudah ada bermunculan para pengingkar takdir. Mereka menyatakan Allah tidak mengetahui apa yang terjadi pada hamba sampai hamba melakukannya. Ya kenapa? Allah tidak
apa? Menakdirkan perbuatan hamba. Karena Allah tidak menakdirkan perbuatan hamba, berarti Allah tidak tahu apa yang terjadi pada hamba sampai hambanya apa? Melakukannya. Nah, maka orang-orang ini dari Basra ini bertanya kepada Ibnu Umar, maka Ibnu Umar pun mengucapkan kata tadi. Demi zat yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya, yaitu demi Allah yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar bukit Uhud lalu diinfakkan jalan Allah, Allah tidak akan menerima itu sampai ia beriman kepada takdir. Nah, ini artinya nih Ibnu Umar benar-benar tegas melihat kesesatan seperti ini. Ini sesat tidak, Pak? Sesat, mau menyeret kepada kekafiran. Ibnu Umar tegas, tidak basa-basi dalam hal itu. Lalu setelah menyebutkan demikian, Ibnu Umar menyebutkan dalilnya. Jadi Ibnu Umar bukan cuma dari pikirannya atau dari perasaan dia, enggak. Ketika dia menyebutkan perkataan tadi, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar bukit Uhud, besar apa kecil? Emas lalu diinfakkan, Allah tidak akan terima itu sampai beriman kepada takdir. Ini kan kalau seandainya Ibnu Umar berhenti sampai sini, mungkin orang berkata, ya itu kan menurut kamu aja. Apa dalilnya kan gitu kan? Tapi Ibnu Umar membawakan dalil. Kenapa? Apa dalilnya? Yang namanya iman, ini rukun iman, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir. Ini rukun iman. Artinya kalau salah satunya hilang, tidak dianggap beriman. Kalau tidak dianggap beriman, walaupun berinfak sebesar bukit Uhud, emas sebesar bukit Uhud, kalau nggak beriman, diterima oleh Allah. Nah, rugi. Nah ini Bapak ya, ini Ibnu Umar membawakan dalil dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membungkam kaum Qadariyah, para penolak takdir. Jelas ya? Nah, ini sikap Ibnu Umar ya, tidak basa-basi sama orang-orang bermasalah, bukannya senyum manis, rangkulan, dicium kepalanya. Nah, Ibnu Umar tegas, tadi kan salah, nggak ada basa-basi. Rawahu Muslim, hadits ini riwayat Muslim. Nah ini dalil pertama yang disebutkan Syekh. Lalu berikutnya dalil kedua yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu annahu qala li ibnihi ya bunayya innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala law uktub faqala rabbi wa madza aktub qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah ya bunayya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridainya, bahwasanya ia berkata kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan lezatnya iman, engkau tidak akan mendapatkan rasanya iman, yaitu manisnya iman, sampai engkau sadar bahwa apa yang menimpa dirimu tidak akan meleset dari dirimu, dan apa yang tidak ditakdirkan menimpa dirimu maka tidak akan menimpa dirimu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Allah pun berkata kepadanya, kepada pena, uktub, tulislah. Maka pena pun berkata, Rabbi, wa ma'adha aktub, Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Kalau Allah pun berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Wahai anakku, ini masih perkataan siapa? Ubadah bin Samit sambil membawakan hadis Nabi. Wahai anakku, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati di atas selain ini, maka ia bukan termasuk golonganku. Nah ini Bapak ya. Ini
perkataan dari Ubadah bin Samit menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bahas. Di sini Ubadah bin As-Samit berkata kepada putranya, dan perkataan ini disebutkan dalam riwayat itu lebih lengkapnya ketika dia mau meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, mau sakaratul maut. Jadi minta putranya ini minta wejangan nasihat, maka dikasih nasihat oleh Ubadah bin Samit. Apa nasihatnya? Ubadah bin Samit berkata pada putranya, wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan, mendapati rasanya iman, itu manisnya iman, sampai engkau sadar bahwasanya apa yang menimpa dirimu, yang Allah takdirkan menimpa dirimu, tidak akan meleset darimu. Dan apa yang tidak takdirkan menimpa dirimu, tidak akan menimpa dirimu. Nah, ini namanya apa? Takdir, kan? Apa yang menimpa dirimu tidak akan meleset dari dirimu, dan apa yang tidak menimpa dirimu tidak akan mengenai dirimu. Ini takdir, ya tidak? Artinya segala sesuatu sudah Allah. Kalau Allah menakdirkan seorang nih dapat rezeki, mau jutaan orang menghalanginya, bisa? Nggak bisa, ya. Dan kalau Allah menghalangi rezeki seorang, mau 1 juta orang memberikan rezeki, tidak bisa. Inilah takdir. Nah, ini perkataan siapa? Ubadah bin Samit. Nah, Ubadah bin Samit tidak berhenti sampai sini, tapi dia bawakan apa? Hadisnya, dalilnya. Ibnu Ubadah bin Samit berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Allah pun berfirman kepada pena, berkata kepada pena, uktub, tulislah. Pena pun berkata, Rabbi wa madza aktub, Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Maka Allah pun berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas saa'ah, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Kapan ditulis? Berapa hari yang lalu? Udah jauh sekali. Jadi segala sesuatu ini sampai hari kiamat, hari ini sebelumnya sampai hari kiamat ini sudah pena sudah menuliskan itu. Segala sesuatu sejak hari itu sampai hari kiamat sudah tulisan takdir. Jadi Bapak, kita semua sudah Allah takdirkan. Nanti mau menempati surga atau neraka sudah Allah takdirkan. Loh, kalau gitu nggak perlu beramal lah, sudah takdirkan. Nah, seperti itu. Jadi walaupun segala sesuatu sudah ditakdirkan, tetap kita diperintahkan untuk beramal. Nah, itu pertama. Terus kedua, siapa sih yang tahu takdir? Nggak tahu, kan? Kalau kita percuma beramal karena sudah tentukan surga atau neraka. Pesannya kayak kita tahu takdir aja, ya nggak? Pesannya kita udah pasti kamu masuk neraka, nggak usah beramal. Pesannya gitu, kan? Nah, justru itu tanda-tanda nggak bagus. Kalau orang yang baik, karena dia tidak tahu takdir saya ini masuk surga atau neraka, saya berusaha. Dan ketika kita berusaha terasa mudah, berarti itu tanda kita akan menjadi penghuni surga. Tapi kalau kita beramalnya susah, sering susah ya beramal baik, nah, kita harus curiga. Jangan-jangan kita jadi naudzubillah min dzalik, ya, penghuni neraka. Nah, jadi itu, ya. Jadi di sini Ubadah bin Samit menyebutkan hadis Nabi SAW, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, lalu pena pun disuruh apa? Tulis. Ya. Lalu dia berkata, untuk apa? Wahai, apa yang harus aku tulis? Allah katakan apa? Tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadi hari kiamatnya. Lalu Ubadah bin Samit melanjutkan nasihatnya, wahai anakku, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mati di atas selain ini, maka ia bukan termasuk golonganku. Mati di atas selain ini, selain apa? Keyakinan tadi, artinya apa? Beriman kepada takdir, maka ia bukan termasuk golonganku. Artinya siapa yang tidak beriman pada takdir bukan termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan golongan Nabi Muhammad, berarti golongan apa? Golongan Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Haman, dan semacamnya. Nah, itu apa, ya? Ini maksudnya. Dan hadis ini juga, kalau kita melihat dari hadis ini juga,
yang disebutkan Rasulullah dan disebutkan oleh Ubadah bin Samit, hadits Rasulullah, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Nah, ini menunjukkan makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, bukan Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Pernah dengar Bapak? Ada nggak orang petua? Hadirin, yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Dari situ Allah ciptakan bulan, ciptakan bintang, ciptakan ini. Nggak ada dalilnya. Ini hadisnya soal. Yang pertama kali Allah ciptakan itu pena, bukan Nur Muhammad, bukan cahaya Nabi kita. Nah ini apa? Iya itulah. Jadi pakainya hadis-hadis nggak jelas, hadis palsu dan semacamnya ya. Jadi katanya yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad, Nur Muhammad. Setelah itu lewat cahayanya itu diciptakan bintang, bulan, bumi dan semacamnya. Nah ini keyakinan batin. Orang gak waras itu. Itulah. Itu orang ateis. Nah, jadi begitu apa ya? Itu faedah terkait dengan ini, terkait dengan apa tadi yang pertama kali diciptakan, makhluk yang pertama kali diciptakan, yaitu apa? Pena, ya bukan Nur Muhammad sekali lagi, karena itu tidak ada dalilnya. Yang ada dalil-dalil yang menyebutkan dengan palsu, beredar di antara palsu dan lemah, sangat lemah. Nah itu tentang dalil kedua yang disebutkan Syekh. Lalu berikutnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fi riwayatin li Ahmad, dalam riwayat Ahmad disebutkan, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam faqala lahu uktub fajara fi tilka sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Lagi-lagi pena kan? Lalu Allah pun berfirman kepada pena, tulislah. Maka ditulislah sejak itu segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Allah berfirman kepada pena apa? Tulislah. Maka sejak saat itu ditulislah segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Tadi sudah Allah takdirkan sejak dahulu kala. Apa yang terjadi sekarang ini Bapak ya? Apa yang terjadi, termasuk presiden yang baru siapa, sudah ditakdirkan. Maka jangan berkeluh kesah lagi presidennya tidak sesuai dengan harapan saya. Nah, jangan begitu. Itu sudah Allah takdirkan ya. Kalau memang yang kita harapkan tidak terwujud, ya sabar ya. Karena segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Dan perlu kita ketahui, pemimpin itu cermin dari rakyat. Jadi jangan kita nyalakan pemimpin tapi tidak bercermin pada kita. Mengharapkan pemimpin seperti Abu Bakar tapi kitanya seperti Abu Lahab, bisa? Ya nggak bisa lah. Jadi kalau kita mau dapat pemimpin yang seperti Abu Bakar, ya kitanya harus seperti Umar, nah gitu ya. Tapi kalau kita mengharap pemimpin kita seperti Abu Bakar, kitanya seperti Abu Lahab, ya itu namanya mimpi siang bolong. Jadi itu ya, jadi segala sesuatu sudah Allah takdirkan, termasuk siapa yang jadi pemimpin kita, pemimpin negara lain, itu sudah Allah takdirkan. Nah kalau sudah terjadi, terima takdir Allah dengan lapang dada. Jangan berkeluh kesah dan jangan mengungkit-ungkit lagi. Yang dulu-dulu ungkit lagi, gimana kok bisa begini ya? Jangan ya. Itu sikap bukan sikap seorang muslim sejati. Nah itu yang ketiga. Lalu berikutnya yang disebutkan oleh Syekh dalil keempat, wa fi riwayatin Ibnu Wahab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman lam yu'min bil qadari khairi wa syarri ahraqahu Allahu bin nar. Dalam riwayat Ibnu Wahab, yaitu Abdullah bin Wahab dalam kitab Qadar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak beriman kepada takdir yang baik dan buruk, maka Allah akan membakarnya dengan neraka. Allah akan membakarnya di neraka. Nah ini artinya ancaman bagi orang yang tidak beriman pada takdir. Kalau hadis-hadis sebelumnya menyebutkan tidak beriman, konsekuensinya apa? Kafir kan? Tapi kalau di sini konsekuensinya dibakar di neraka. Nah ini ancaman bagi orang yang tidak beriman kepada takdir. Maka wajib bahwa kita beriman pada takdir. Bukan cuma yang baik saja, tapi juga yang buruk. Ya.
Beriman pada, karena dalam ayat dalam hadis engkau beriman kepada takdir yang baik maupun buruk. Ini juga sama. Siapa yang tidak beriman kepada takdir yang baik maupun buruk, Allah akan membakarnya di neraka. Jadi nggak cukup saya beriman, Allah lah yang memberikan rezeki kepada saya, Allah lah yang menjadikan saya taat. Terus kalau maksiat, ini nggak ditakdirkan Allah. Nah, ini nggak beriman kepada takdir. Kita meyakini segala sesuatunya sudah Allah takdirkan, baik ketaatan maupun kemaksiatan, baik keamanan maupun peperangan, baik yang namanya sakit maupun rezeki dan semuanya sudah Allah takdirkan. Termasuk maksiat juga sudah Allah takdirkan. Timbul pertanyaan, terus kenapa kok maksiat tetap takdirkan? Kan maksiat buruk. Bagaimana nih jawabannya? Kita sering ulang ini kan, ini masalahnya harus diulang-ulang Bapak, biar ingat. Karena bisa jadi ada orang yang mempertanyakan gitu. Kalau memang, bahkan ada sebagian orang ateis gara-gara itu. Kalau memang Allah ada, kenapa dibiarkan adanya pembunuhan? Dibiarkan ada seorang wanita diperkosa lalu dibunuh. Ini kan kejam. Masa Allah membiarkan? Ada orang ateis gara-gara ini takdir. Tidak percaya kepada takdir. Jadi bukan cuma takdir yang tolak, bahkan Allah yang menentukan pun kalau dia tolak. Apa jawabannya kira-kira? Kalau misalkan, kenapa harus ada kemaksiatan? Gimana Pak Ibrahim? Karena kemaksiatan ada pelajaran gitu. Iya, artinya di balik kejahatan, kemaksiatan pasti ada hikmahnya. Dan perlu kita ketahui dan harus sering kita ulang-ulang, yang Allah takdirkan objeknya memang buruk. Pembunuhan buruk tidak? Pemerkosaan buruk tidak? Buruk kan? Pencurian buruk kan? Ini objeknya buruk, tapi perbuatan Allah menakdirkan itu pasti baik. Nah ini pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya. Ya contohnya seperti sering ditanya, mungkin harus nanya, kenapa Allah harus menciptakan iblis? Bukankah iblis makhluk yang kafir, jahat, zalim gini? Jawabannya sama seperti tadi. Penciptaan iblis pasti ada hikmahnya. Iblisnya, objeknya ini memang buruk, tapi penciptaan Allah, ketika Allah menciptakan iblis, perbuatan Allah menciptakan iblis itu tidak buruk. Yang buruk objeknya saja. Jelas apa ya? Kalau kita mau lebih jelas lagi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan contoh begini. Amputasi. Ini menyakitkan nggak? Menyakitkan kan? Tapi kadang seorang dokter, dia udah tahu amputasi menyakitkan, tapi dia tetap lakukan. Karena apa kira-kira? Ya ada tujuan kan, gitu kan? Karena demi kebaikan orangnya kan, karena kalau tidak diamputasi bisa jadi penyakitnya berat, mati. Maka dipotonglah kaki orang. Itu menyakitkan, tapi di balik perbuatan itu mengandung hikmah, tujuan baik. Nah begitu pula ketika Allah menakdirkan adanya iblis, adanya kemaksiatan, adanya pembunuhan, pemerkosaan, ini buruk, tapi perbuatan Allah menakdirkan itu tidaklah buruk, pasti baik, mengandung hikmah dan tujuan yang agung ya. Sampai sini dulu ya, cukup. Insya Allah pada waktu berikutnya kita selesaikan dalil-dalil dari bab maja fi munkiril qadar, bab keterangan tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.